Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan ini. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Silakan duduk. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini saya beri tema roh yang mati. Waduh, judulnya kok roh yang mati, kenapa bukan roh yang hidup? Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ini, di sini firman Tuhan sedang menyoroti tentang kehidupan jemaat di Sardis. Saya tidak akan membahas secara detail dari pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ini, tetapi saya akan fokus pada ayat yang pertama, yaitu dari kata aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Orang dikatakan hidup kalau tubuhnya masih bernyawa, sementara orang dikatakan mati kalau tubuhnya sudah tidak bernyawa lagi. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ketiga ini? Khususnya di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, dalam NKJV, di situ dipakai kata, but you are dead. Dengan kata lain, memiliki arti, tetapi kamu sudah mati. Jadi bukan lagi dipakai kata, padahal engkau mati, tetapi dipakai kata, tetapi kamu sudah mati. Hidup, tetapi sebenarnya sudah mati. Di sini saudara tidak sedang menyoroti bahwa orang itu dikatakan mati karena sudah kehilangan nyawa, bukan. Tetapi firman Tuhan di sini mau mengatakan kepada saya dan saudara, walaupun tubuhnya berjalan ya, walaupun dia matanya masih melihat, dia masih bernyawa, tetapi ya secara roh sebenarnya sudah mati. Mengapa rohnya dikatakan sudah mati? Mengapa dia sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi? Apa yang terjadi? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau sudah berbicara roh yang mati, berarti akan selalu berkaitan dengan hal kerohanian. Akan selalu menjurus dengan yang namanya kerohanian. Sebab berbicara kerohanian
berarti kita berbicara sesuatu yang supranatural. Sesuatu yang di luar pengetahuan tubuh kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kembali di dalam pasal yang ketiga ayat yang pertama ini, ya, di sini dikatakan bahwa inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ini warning bagi saya dan saudara. Ini peringatan bagi kita hari ini. Apa yang terjadi dengan jemaat di Sardis, ini memberikan peringatan yang keras buat saya dan saudara. Walaupun secara tubuh jasmania kita hidup, tetapi rupanya di hadapan Tuhan bisa saja saya dan saudara mendapatkan predikat sebagai orang yang memiliki kerohanian atau roh yang mati. Nah, saudara, apa ciri-ciri orang yang mati? Apa ciri-ciri orang yang rohnya dikatakan mati? Kita melihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yang pertama yang dilakukan atau yang menjadi ciri-ciri dari roh yang mati adalah mereka yang tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Mereka yang mengerti firman Tuhan. Mereka yang setiap harinya mungkin bergelut dengan firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman itu. Kalau boleh saya tekankan, ini lebih menjurus kepada para hamba-hamba Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan secara umum kepada seluruh umat Tuhan. Tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Saudara, kalau berbicara mengerti firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, saya jadi teringat dengan perkataan Yesus kepada orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang mengerti betul firman Tuhan. Para ahli Taurat adalah orang-orang yang tahu persis hukum-hukum Musa. Tidak ada sedikit pun mereka yang tidak mengerti tentang hukum-hukum Tuhan. Mereka sangat paham. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka tidak melakukan firman Tuhan itu. Firman itu hanya sampai sebatas mereka hebat mengerti. Mengapa mereka tidak melakukan firman itu? Mengapa mereka hanya sampai kepada level di mana mereka mengerti firman Tuhan? Mereka hebat di dalam beradu argumen soal firman Tuhan. Tetapi saudara, mereka tidak melakukan firman itu. Mengapa saudara? Jawabannya, karena masih ada ikatan di dalam diri mereka. Ada ikatan dosa yang tidak dilepaskan. Ada ikatan dosa yang masih melekat di dalam kehidupannya setiap hari. Sehingga sulit rasanya bagi mereka untuk melakukan firman Tuhan itu. Saudara, kalau berbicara ikatan dosa, tidak mengenal mau orang yang percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Yesus, mau dia umat Tuhan, jemaat Tuhan, mau dia hamba Tuhan sekalipun, sekali berhamba Tuhan apapun itu, saudara, tidak mengenal hal itu. Yang namanya ikatan dosa bisa masuk kepada siapapun juga. Nah, firman Tuhan memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa untuk dapat menjadi seorang yang memiliki roh yang hidup adalah
dengan cara melakukan firman Tuhan. Sebab dengan sendirinya ketika saudara tidak melakukan firman Tuhan itu, tidak menjadi pelaku firman, maka yang ada kita dikatakan memiliki roh yang mati. Mungkin saudara bertanya, bagaimana cara melakukan firman Tuhan itu? Gampang-gampang susah, saudara. Kalau dia berhubungan dengan karakter kita setiap hari, maka firman Tuhan itu akan menuntut bagaimana saya dan saudara bisa mengatasi segala kekurangan-kekurangan yang ada di dalam karakter kita setiap hari. Tetapi kalau di dalam perjalanan kekristenan kita tidak mampu melawan atau mengatasi setiap karakter-karakter yang tidak benar di dalam kehidupan kita, itu berarti kita masih belum melakukan firman Tuhan dengan benar. Mengapa rohnya sampai mati? Mengapa sampai tidak melakukan firman Tuhan? Selain ada ikatan, ada hal yang lain, yaitu selalu meremehkan firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dapat berbicara kepada saya, Tuhan dapat berbicara kepada saudara, Tuhan dapat berbicara kepada siapa saja untuk menyatakan dirinya. Kalau kita sudah salah langkah dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan akan memberikan peringatan kepada kita. Benar, saudara? Kalau kita melakukan kesalahan atau hendak melakukan kesalahan, saya yakin Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus menyatakan dirinya, memberi peringatan kepada saya dan saudara untuk berhati-hati. Ingat peristiwa Kain dan Habel. Ketika Kain cemburu kepada Habel dan Kain hendak membunuh Habel, Tuhan memperingatkan Kain, kan saudara? Tetapi apa yang terjadi? Kain mengabaikan suara Tuhan. Kain meremehkan suara Tuhan. Sehingga dia mengambil sikap yang luar biasa, yaitu membunuh saudara kandungnya sendiri. Ketika seseorang meremehkan firman Tuhan, maka segala hal bisa dilakukan di dalam hidupnya. Hal-hal yang tidak benar dia bisa melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara bertanya, kalau begitu mengapa roh seseorang bisa dikatakan mati? Apa yang menyebabkan roh seseorang itu bisa dikatakan mati? Coba saudara perhatikan tanaman-tanaman yang ada di sekitar saudara, di tempat atau di rumah saudara. Kalau tanaman itu tidak diberi pupuk, kalau tanaman itu tidak disirami, kalau tanaman itu tidak diolah dengan baik, kalau tanaman itu tidak mendapatkan air yang cukup, bukankah tanaman itu pasti akan mati? Apakah tanaman itu akan bertumbuh? Tidak akan bertumbuh, saudara. Demikian juga kerohanian tidak akan pernah bisa bertumbuh, bahkan bertumbuh secara maksimal kalau tidak diberi makan makanan rohani yang terbaik di dalam kehidupan kita. Roh akan mati
kalau dia tidak dapat bertumbuh dengan baik. Yesus memberikan contoh dalam perumpamaan di Markus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saudara bisa membacanya itu. Bagaimana Yesus memberikan contoh yang luar biasa dalam Markus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Di situ ada perumpamaan tentang seorang penabur. Dan di dalam pembahasannya, rata-rata yang menyebabkan tanaman itu tidak bertumbuh dengan baik, karena ada begitu banyak hal yang mempengaruhi tanaman itu. Ada yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan oleh burung-burung di udara. Ada yang jatuh ke tanah tetapi terhimpit oleh bebatuan, oleh akar dan lain sebagainya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kerohanian yang bertumbuh adalah kerohanian yang mendapatkan suplai makanan terbaik. Kerohanian yang bertumbuh adalah kerohanian yang mendapatkan asupan gizi terbaik. Bukan hanya tubuh kita yang harus mendapatkan suplai makanan terbaik. Bukan hanya tubuh kita yang harus mendapatkan makanan dengan vitamin-vitamin yang terbaik. Bukan hanya tubuh kita yang harus mendapatkan minuman yang bersih, yang terbaik. Tetapi roh kita juga harus memperoleh suplai makanan rohani yang terbaik. Apa itu makanan rohani yang terbaik? Firman Allah yang saudara baca, firman Allah yang saudara dengar, kehidupan doa saudara, penguasaan diri setiap hari, di dalam segala aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita bermimpi memiliki kualitas kerohanian yang number one, yang nomor satu, kalau kita kurang memperhatikan suplai terbaik buat makanan rohani kita. Saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara, jangan sampai kita seperti jemaat yang ada di Sardis dalam kitab Wahyu. Oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan kondisi tubuh kita, sebaiknya balance saudara, seimbang dengan kita memperhatikan kerohanian kita. Sekali lagi, kalau kita memperhatikan tubuh jasmani kita secara luar biasa, logikanya kita juga harus memperhatikan kerohanian kita. Saudara, kalau setiap hari saudara makan minimal 3 kali, belum saudara minum, belum cemilan saudara, bukankah alangkah luar biasanya kalau kita juga melakukannya untuk kerohanian kita? Ujian ada? Pasti. Tubuh kita pun mendapatkan ujian kan saudara? Iya, bagaimana tubuh kita bisa mengatasi berbagai penyakit yang mencoba menggerogoti tubuh kita? Tentu dalam mengatasinya kita melakukan pengobatan-pengobatan yang luar biasa supaya tubuh kita tetap stabil. Apalagi soal kerohanian kita. Bagaimana caranya supaya kerohanian kita tidak mati? Tidak ada cara lain selain kita memberikan asupan terbaik bagi kerohanian kita. Setiap saudara, ya, mohon maaf, saya percaya saudara punya handphone itu kan bisa mendownload aplikasi Alkitab, ya kan saudara? Nah, kenapa tidak dipakai untuk rajin melihat, membaca firman Tuhan? Kan kalau saudara keluar, kan saudara tidak membawa Alkitab,
dalam bentuk buku. Saudara membawanya dalam bentuk handphone, saudara bisa baca itu. Dalam berbagai kesempatan. Itu salah satu cara untuk membuat roh kita tidak mati. Tetapi roh kita justru semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Mengapa kerohanian tidak bisa bertumbuh, saudara? Kerohanian seseorang tidak bisa bertumbuh, yang pertama karena mereka mengikuti hawa nafsu. Mereka mengikuti hawa nafsu, keinginan diri sendiri. Efesus 4 ayat 19, kita membaca Efesus 4 ayat yang ke-19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Mengikuti semua keinginan diri sendiri atau mengikuti hawa nafsunya. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya sudah katakan secara berulang-ulang di tempat ini bahwa hal itu justru akan merusak hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak benar justru akan merusak hubungan saya, hubungan saudara dengan Tuhan. Tuhan hanya ingin saya dan saudara bisa mengontrol segala hawa nafsu kita. Tuhan mau saya dan saudara mengontrol segala kehidupan kita. Supaya kita bisa mengalami pertumbuhan yang luar biasa dengan Tuhan. Mengapa orang tidak bisa bertumbuh? Selain mengikuti hawa nafsunya, yang kedua mereka puas dengan pengetahuan firman yang dimilikinya. Sekali lagi ini kalau saya kasih contoh seperti orang-orang Farisi. Puas dengan pengetahuan firman. Saya kasih contoh di dalam Matius 23 ayat yang ke-15. Matius 23 ayat yang ke-15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Hamba-hamba Tuhan ini, saudara, bukannya membuat umatnya bertobat, malah diajak kong kali kong melakukan hal-hal yang jahat. Ini saudara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Puas dengan pengetahuan firman-Nya. Firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, jangan puas dengan firman Tuhan yang saudara baca. Jangan berhenti sampai di situ, tetapi biarlah saya, biarlah saudara tetap setiap hari mau menggali firman Tuhan itu. Bukankah firman Tuhan itu selalu baru? Apa yang saya dapat belum tentu sama dengan yang saudara dapat, bukan? Sebab Tuhan itu berbicara bukan hanya lewat hamba Tuhan. Tuhan bisa berbicara kepada siapa saja yang mau membuka hatinya untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penting sekali agar kita mengambil satu sikap tidak puas dengan firman Tuhan yang sudah kita baca setiap hari hanya sebatas membaca saja. Tapi biarlah kita benar-benar memiliki rasa haus, rasa lapar untuk mencari Dia
sehingga Tuhan menyatakan kuasanya setiap hari di dalam kehidupan kita. Jangan puas dengan saudara hanya beribadah setiap hari Minggu. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana saudara mempraktekkan setiap hari dalam kehidupan keluarga saudara, dalam kehidupan rumah tangga saudara, dalam kehidupan pekerjaan saudara, dalam hubungan pribadi saudara secara khusus dengan Tuhan. Kalau saudara mampu membangun hubungan yang khusus dengan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberikan satu sukacita yang luar biasa setiap hari dalam kehidupan saudara. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Coba perhatikan, ayo mari kita perhatikan Amos pasal 8 ayat 11 sampai 14. Amos pasal 8 ayat 11 sampai 14. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Samaria dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai dan serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi, dan seterusnya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, carilah wajahnya selalu. Rupanya ada saatnya Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi di dunia ini di mana kita tidak dapat lagi mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya dan saudara lakukan supaya roh kita tidak dikatakan mati, supaya roh kita tetap dikatakan hidup? Jangan sampai firman Tuhan mengatakan kita seperti kuburan yang dilabur putih, yang di dalamnya penuh tulang belulang. Apa yang harus saya dan saudara lakukan? Perhatikan di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Yang harus kita lakukan agar kita tidak mati secara rohani kita, atau kita dikatakan hidup, yaitu kita menjadi pelaku firman. Kita taat dengan apa yang firman Tuhan katakan. Tidak ada cara lain selain kita menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman ini saudara yang tidak mudah. Ya kan? Hari ini lolos, seperti yang lalu saya katakan. Besok lolos, belum tentu lusanya kita lolos. Hari ini tahan uji, besok tahan uji, belum tentu bulan depan tahan uji. Satu contoh pribadi Yusuf dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-6 sampai 14. Yusuf dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang ke-6 sampai 14. Di situ diceritakan bahwa Yusuf seorang yang muda, seorang yang luar biasa, ya gagah, tetapi dia mendapatkan ujian yang luar biasa ketika dia menjadi seorang asisten rumah tangga di rumah Potifar. Setiap hari istri Potifar menggoda dia.
Tetapi sebagai seorang muda yang punya pendirian, sebagai seorang muda yang dia tidak mau kerohaniannya mati, dia mempertahankan kekudusannya di hadapan Tuhan. Sehingga dia lolos dari hal itu. Dan apa yang dia lakukan sampai kepada puncaknya. Bagaimana Tuhan mengangkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itulah Yusuf. Rohnya bertumbuh. Keadaan tidak membuat roh Yusuf mati. Bayangkan, sejak saudara-saudaranya membuang dia, saudaranya menjual dia, dan pada akhirnya masuk di rumah Potifar, ia difitnah. Setelah masuk di rumah Potifar, dia difitnah, di dalam penjara ia dilupakan. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf tidak membiarkan kerohaniannya mati. Yusuf tidak membiarkan keadaan mematikan kepercayaannya, mematikan imannya kepada Tuhan. Tetapi justru Yusuf membalikkan keadaan semuanya. Justru Yusuf tetap kuat, Yusuf tetap tegar, Yusuf tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan sebagai seorang pemenang. Nah, kalau saya dan saudara mau menjadi seorang pemenang, sehingga dikatakan bahwa roh kita adalah roh yang hidup bukan roh yang mati, mari kita menjadi pelaku firman. Nah, untuk menjadi pelaku firman, biarlah kita mau selalu suka akan hadirat Tuhan. Suka akan hadirat Tuhan. Senang berada di dalam hadirat Tuhan. Seperti Daud dalam Mazmur 119 ayat yang ke-164. Dikatakan bahwa 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan. Saudara akan bisa bertumbuh roh saudara kalau saudara suka berada di dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau kita tidak suka untuk berada di dalam hadirat Tuhan, roh kita pasti akan mati. Walaupun secara badan jasmani ini kita hidup. Walaupun kelihatannya kita berjalan ke sana kemari, tetapi tetap saja kita dikatakan memiliki roh yang mati, saudara. Nah, untuk itu mari saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mau menjadi pelaku-pelaku firman yang menghasilkan buah roh seperti di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Biarlah kita mau senantiasa suka akan hadirat Tuhan. Jangan biarkan kerohanian kita menjadi kerohanian yang mati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu, menyembahmu. Tuhan, kami sadar kami tidak mampu tanpa Engkau, Tuhan. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami perlu Engkau, Tuhan. Ini kami, Tuhan.
Ini kami di hadapan-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Tolong kami, agar kami tidak seperti umat di Sardis Tuhan. Jangan biarkan kami dikatakan hidup tetapi mati Tuhan. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Baharuilah roh kami. Baharuilah batin kami Tuhan. Ciptakanlah rasa lapar dan haus untuk mencari wajah-Mu setiap hari. Tuhan tolong kami. Mampukan kami Tuhan. Mari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu. Kami terbuka Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Engkau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu. Segala jalan buntu yang dihadapi, Tuhan buka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala cita-cita dari anak-anak-Mu, apapun juga itu Tuhan, Tuhan yang mengabulkannya. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-Mu, berkati di dalam anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Saudaraku, marilah kita mengangkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat-berkat Allah dicurahkan hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan